Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Duh, kok lemes? Ayo, kita ulangi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Walaupun sudah sore dan mendung seperti ini, kita harus tetap semangat. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baca doa dulu ya. Salah satu memimpin seperti biasa, silakan Bu Arifah, silakan dipimpin doa. Oke, baik Bu, terima kasih. Sebelum mengikuti pembelajaran hari ini, marilah teman-teman semuanya kita berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa cukup? Ya, terima kasih Arifah. Sama-sama Ya. Ibu. Saya presensi dulu. Yang hari ini tidak berangkat, coba tunjuk tangannya, Nak. Kalau nggak berangkat, Tidak ada, Bu. tidak ada, Bu. Nihil Ibu. Ya, Nihil tuh nggak pernah alhamdulillah. berangkat. Nah, berarti kalian fokus ya. Jadi yang tidak berangkat ya tidak bisa tunjuk tangan. Ya. Nah, hari ini gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Ada yang sedang galau? Pasti itu, Bu. Tidak ada. Tidak ada ya. Satrio Masih sudah tanggal ya. muda, Bu. Dilupakan yang sudah-sudah, kita move on ya. Ya. Ya, ya. Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini ikuti saya ya. Jadi kita sikap siap dulu, coba. Tangan kanan ke depan, yang kiri menyusul. Ayunkan tanganmu, lipat keduanya. Siap belajar ya. Sudah siap belajar semua ya? Siap. Ya, Bu. Ya. Siap. Oke, sebelum saya mulai untuk mengetes jiwa nasionalisme kalian, saya tes. Sila kelima Pancasila. Apakah itu? Ada yang bisa menjawab? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mantap, Singgi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semuanya harus Adil. harus adil. Ya, tadi tidak boleh membeda-bedakan gender juga ya di sini ya. Oke. Coba perhatikan slide yang ada di depan. Saya memberikan sebuah gambar. Coba perhatikan gambarnya, itu bukan Satrio ataupun Singgih ya, itu sepertinya Mas Broto yang sedang akan menangkap matahari di atas. Ya, coba perhatikan di situ, di mana di gambar itu ada dua tebing, ya, ada dua tebing, dan Mas Broto itu sudah menendang huruf I dan M. Coba ada yang bisa mengilustrasikan apa maksud dari gambar tersebut? Siapa yang bisa coba tunjuk tangannya? Saya, Bu. Ya, coba Kalimah. Apa, Nak? Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, betul sekali. Dari yang tidak Mungkin. mungkin menjadi mungkin. Mungkin. Ya, jadi kalian setiap akan melakukan sesuatu jangan bilang dulu, Bu, tidak mungkin, tidak bisa. Nah, karena kalau kita tidak mencoba, ya tidak bisa. Nah, kalau kita tidak yakin, ya tidak yakin. Makanya kita harus menumbuhkan keyakinan supaya kita yakin, dan apa yang menurut kita tidak mungkin menjadi mungkin. Mungkin. Nah, paham ya? Oke. Materi pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang media online. Di situ kalian dulu sudah menyebutkan ada Instagram, TikTok, Facebook, seperti itu. Nah, saya tanya dulu, hari ini sudah update status belum? Sudah. Sudah dong, Bu. Apa itu statusnya? Tadi saya sudah komen, Bu, sudah komen story-nya Mas Satrio tadi. Oh, Satrio sudah juga, bikin Bu. status. Ternyata. Statusnya tuh galau-galau gitu loh, Bu.
Oh, lah ini dari status itu hati-hati ya. Komen-komenan itu biasanya akan berujung-ujung ini. Ya, ya jadi kaitannya dengan materi pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang menganalisis pemasaran online. Jadi minggu kemarin kalian sudah belajar tentang media online. Hari ini kita akan memanfaatkan medianya. Media itu akan kita manfaatkan sebagai alat untuk memasarkan sesuatu, yaitu pemasaran online, di mana kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama adalah menganalisis pemasaran online, yang kedua adalah melakukan pemasaran online. Tujuan pembelajaran kita menganalisis media pemasaran online, kemudian memilih strategi sampai dengan merancang pemasaran online. Ada yang sudah pernah membuat pemasaran online? Ada yang jualan online tidak? Saya jualan, Ibu. Juga pernah, Bu. Hidayah jualan. Terus mandek. Kenapa mandek? Nggak ada yang beli lama-lama, Bu. Pada Nggak ada ngutang yang- soalnya. Oh alah, itu Kalimah mesti yang hutang ya. Jadi Yo, Bu, tuku pusaran bayar, Bu. harus saling mendukung ya. Nah, ingat berjualan itu harus didukung dengan apa? Pembelian yang secara rutin dan bayarnya kontan. Saya dukung dengan doa, Bu. Ya. Oke, baik. Kegiatan hari ini kita nanti akan saya paparkan video pengantar, kemudian ada materi, kemudian diskusi LKPD dan kuisis. Tetapi untuk kuisisnya kita laksanakan pertemuan selanjutnya saja ya. Ya, Oke, Bu. baik. Kita tampilkan video. Silakan diperhatikan videonya. Dan cakep sih. Pakai masker sudah, tapi bingung mau pakai tas yang mana ya. Stok di lemari itu mulu. Aha, ini dia solusinya. Ada tote bag floral dari Naraya Craft. 100% hand painting. Tote bag lukis handmade dengan ukuran 30 x 40 cm. Jadi lebar ya, cukup luas, muat untuk ukuran laptop 14 in. Bahannya kanvas tebal, ada resletingnya. Tidak perlu takut luntur ya, jadi ketika dicuci, cukup dikucek dengan lembut. Buruan di order ya teman-teman, lengkapi koleksi tote bag kamu dari Naraya Craft. Bisa dapatkan tas kesukaan kamu di akun Shopee Naraya Craft. Di situ banyak pilihan-pilihannya. Bisa memanfaatkan fitur gratis ongkir ataupun berbagai macam diskon menarik lainnya. Jadi tunggu apa lagi? Segera di order ya, atau teman-teman bisa follow akun Instagram kami @yayadewantara. Di situ banyak menampilkan beberapa stok barang yang ready dengan berbagai macam motif yang sangat menarik dan estetik. Ya, sudah ditonton tadi videonya? Udah, Ibu. Udah, Bu. Udah, Bu. Ya, di video tersebut tadi ada produk tote bag ya. Itu biasanya perempuan-perempuan suka menggunakan dan sekarang bahkan yang cowok-cowok itu suka pakai. Kayaknya lebih kiyowo seperti itu ya. Nah, dari iklan tadi yang secara online yang kalian lihat, apa kelebihan dan kelemahan iklan tersebut? Coba ada yang bisa menjawab salah satu? Bu, itu tadi Kelebihannya kan menarik, ada- Bu. Nggak usah dilihat, didengar aja bisa. Baik. Kelebihannya apa? Kurang menarik. Sudah menarik, Bu. Ada gambar realnya. Oh, sudah ada gambar realnya, menarik. Kelemahannya apa, Anggra? Kelemahannya kita nggak bisa nyoba, Bu. Ya, betul. Tidak bisa nyoba. Satrio, apa tadi? Mau mengutarakan apa? Itu Bu, itu kok nggak ada gambar ceweknya toh Bu? Itu yang meranin itu, yang bawa tote bag itu. Alah Gusti, dia gagal fokus, saudara-saudara. Ya, nanti tak lihatkan video yang lebih WOWW ya. Ya, jadi betul sekali tadi yang sudah disebutkan dari Anggrah ya. Kelebihan dan kelemahan iklan tadi secara garis besar bahwa iklan tadi sudah menarik
di mana kita sudah diperlihatkan gambar produknya, manfaatnya, kemudian identifikasi produknya itu seperti apa, deskripsi produknya itu seperti apa. Akan tetapi kelemahannya kita tidak bisa memegang bahannya seperti apa, ukurannya yang jelas itu seperti apa, ya kan? Bahannya atau jahitannya bagus atau tidak. Nah, itu menjadi salah satu kelebihan dan kelemahan dari pemasaran online. Jadi di mana untuk kelebihan pemasaran online itu biaya yang dikeluarkannya lebih murah karena kita tinggal membuat konten dan diupload. Kemudian aksesnya lebih luas, dapat melintasi batas geografi. Jadi kan kalau kita upload seperti itu semua orang bisa melihat. Kemudian dapat selalu terhubung dengan pelanggan selama 24 jam ya. Jadi kalau kalian jualan online tuh biasanya tengah malam aja ada yang nanyain ready enggak sis, seperti itu ya. Kemudian mendapatkan feedback secara instan, biasanya ketika kalian tanya langsung dijawab. Kemudian menghemat waktu, jelas ya iklan tersebut menghemat waktu. Kemudian kekurangannya tadi tidak berhubungan langsung dengan pelanggan. Ya, iklan kita tidak bisa menyentuh langsung pelanggan. Pelanggan itu suka nggak dengan iklan kita. Kemudian iklannya tuh harus menarik dan kreatif. Kalau tidak menarik, iklan itu akan kalah dengan iklan-iklan yang lain. Ya, kalian pernah lihat iklan yang tidak menarik tidak? Ada enggak iklan yang tidak menarik? Pernah. Pernah. Iklan apa itu? Iklan rokok. Oh iya, iklan rokok itu aneh memang. Ya karena anjurannya tidak boleh merokok. Ada Satrio, gambar terus jangan macam-macam. Jangan coba-coba merokok ya. Kemudian, setelah kalian mengetahui kelebihan dan kelemahannya, nah, kita harus tahu ketika pemasaran online itu ada strategi-strategi yang harus kita gunakan. Strategi yang pertama itu melalui blog atau website. Ada yang punya blog? Ada yang punya blog atau tidak? Ada, Bu. Ada. Wah, itu biasanya yang suka nulis-nulis itu ya. Yang suka nulis-nulis itu biasanya ditulis di blog. Tetapi blog itu bisa digunakan untuk jualan atau untuk pemasaran. Kemudian website. Nah, website ini penting ya, karena biasanya kalau perusahaan sudah besar, biasanya pasti sudah punya website. Selanjutnya, setelah kalian tadi sudah menonton video, sudah tahu strategi pemasaran, nah selanjutnya akan saya bagi kelompok ya. Bagi kelompoknya sudah saya bagi menjadi 3, tidak protes ya, karena saya bagi sesuai dengan nomor absen. Jadi kalian tidak usah, Bu saya sama ini, saya sama ini. Kalau saya seperti itu terus nanti kalian temennya itu saja ya. Kelompok 1 itu Nuryati, Nur Kalima, Nur Arifah, maaf, Nur Anggra. Yang kedua Satrio, Sri Hartuti, Rini Wulandari, dan Dian Septi. Kemudian kelompok 3 itu ada Singgih, Nur Hidayah, Fitri Atun, dan Mas Broto. Ada 3 kelompok ya, ingat. Diingat-ingat nama kelompoknya tadi. Kemudian tugasnya kalian adalah ini. Di zaman serba online seperti sekarang, pemasaran online nampaknya jauh lebih menguntungkan dibanding pemasaran tradisional. Apalagi hampir semua orang pasti menggunakan internet setiap hari. Mengingat menggunakan internet secara global sudah mencapai lebih dari 4 miliar orang, banyak bisnis mulai berbondong-bondong memilih memakai pemasaran online. Berdasarkan hasil tersebut, kalian pertemuan sebelumnya itu sudah memilih media promosi online. Kalau tidak salah, itu sebagian besar kalian, bahkan semuanya, itu memilih Instagram sebagai media promosi kalian. Nah, langkah selanjutnya adalah, ini project untuk kalian, coba secara berkelompok, buatlah 1 video pemasaran produk yang kalian miliki. Misalkan Kalima itu punya produk kain, yuk dipasarkan. Kemudian
ada siapa ya? Oh, Nur Hidayah, itu sepertinya jualan sepatu ya. Itu juga bisa nanti dibuat videonya, kemudian diposting di Instagram, kemudian diberi caption yang menarik dengan kata-kata yang ingat, yang sopan, ya, tidak boleh yang menyalahi batas seperti itu kalimatnya. Kemudian nanti dipresentasikan ke teman-teman kalian. Pemasaran online kalian seperti apa caranya, videonya juga seperti apa. Nah, minggu depan itu diamati. Setelah 1 minggu, konten tersebut berapakah yang menyukai dan berapakah yang komen di Instagram kalian atau di postingan tersebut. Nah, dari sini ada pertanyaan tidak? Sudah jelas Belum, dengan Bu. tugasnya? Belum. Sudah, Bu. Fitri? Ini belum ada pertanyaan. Belum ada Oh. pertanyaan maksudnya. Ya, belum ada pertanyaan. Sudah paham? Ibu nanti kalau Insya ada Allah. permasalahan bisa WA Bu Rista secara langsung enggak? Bisa. Ya, bisa. Oke Bu, siap Bu. Ya, ini tadi untuk tugas kelompoknya ya. Tadi ada materi yang saya terlewat, jadi ada strategi selanjutnya itu adalah strategi melalui media sosial. Tadi yang sudah saya sebutkan ada Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp, dan Instagram. Untuk tadi tugas yang saya berikan, kalian butuh contoh atau tidak? Butuh, Bu. Boleh Betul? Bu, boleh. Boleh. Ya, kalau contoh proyeknya ini dari angkatan kakak kelas kalian ya. Kebetulan dia sudah membuat contoh sebuah proyek di mana dia akan memasarkan hijab seperti itu. Jadi silakan bisa ditonton sebentar, diperhatikan ya. Nah, itu guru Kak itu, Kak. Loh, itu kakak kelas kalian. Ya, bagaimana? Sudah melihat contohnya? Sudah, Senyum, Bu. Bu. Kurang panjang Bu, itu kurang lama. Sudah, itu sudah menarik sekali. Itu like dan Belum, komennya itu sudah di banyak video itu. itu belum senyum, Bu. Ya, lagunya, masa lagunya sama videonya Senyum. berbeda Bu. Iya, tapi Lagunya orangnya full senyum, orangnya nggak senyum. Gimana itu Itu Bu? senyum tipis, sayangku, ya. Jadi Mesem. seperti itu ya. Seperti itu produknya. Proyeknya itu seperti itu. Jadi kalian perlihatkan, tonjolkan dulu produknya seperti apa. Kemudian ada captionnya. Ini captionnya tidak terlihat. Jadi captionnya ini saya bacakan saja ya. Risol ayam mungkin masih bisa nolak, tapi pastel ayam masih bisa nolak, tapi warna pastel begini siapa yang mau nolak? Ya, ayo cewek bumi merapat. Ya, seperti itu captionnya. Kemudian ada deskripsi produknya, di mana bahannya apa, kemudian ukurannya berapa. Bagaimana? Untuk proyeknya sudah paham? Bu, mau tanya, misal Ya. kita gambarnya ngambil dari internet boleh? Nggak harus produknya kita kan? Apa harus produknya kita? Boleh, tentu saja boleh. Asalkan kalian buat pemasarannya itu beda dengan produk aslinya. Jadi kan pasti produk tersebut sudah ada iklannya. Nah, kalian buat iklannya itu yang berbeda dari produk aslinya. Seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Nggak harus video kan, Bu? Gambar gitu tok boleh dengan caption. Jadi Nah, kayak ini brosur gitu. kalau itu boleh, tetapi untuk tugas yang sekarang saya menganjurkan atau menginginkan kalian membuat sebuah video. Karena tingkat kekreatifan dan kerjasamanya itu dibutuhkan di sini. Satrio jangan tercengang dengan modelnya ya, tolong itu. Iya Bu, itu juga Ya. nggak kelihatan banget kok.
Iya, dikit aja kelihatannya. Sudah? Ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Bu, satu lagi itu kan nanti tugasnya Ya. kelompok. Itu kan nanti Ije. tugasnya kelompok. Itu Ije. semua anggota kelompok harus masuk di video itu apa cuma sampel satu model aja, yang lain nggak masuk? Sampel enggak masalah. Nanti kan tinggal dituliskan tugas-tugasnya, pembagian tugasnya apa. Project kan seperti itu. Jadi yang jadi model misalkan Anggra, videografernya Kalimah, kemudian narasinya Fitri, seperti itu. Jadi ada pembagian tugasnya. Oh ya. Oke, Bu, paham, Bu. Paham? Paham. Ya, Betul, coba Bu. silakan berkelompok, kemudian kalian pikirkan konten seperti apa yang akan kalian buat. Durasinya ditentukan tidak, Bu? Durasi videonya ya, Arifah? Iya. Durasi videonya itu kan wong reels ya. Reels itu enggak lama-lama, yang penting jangan lebih dari 3 menit. Berarti nggak ditentukan ya, Bu ya? Yang Ya. penting nggak boleh lebih 3 menit. Kalau misalkan nggak punya produk gimana, Bu? Apa harus ini dulu, punya produk dulu? Atau boleh misalkan beli produk kemudian dibikin video seperti itu boleh? Boleh sekali, tadi sesuai pertanyaannya Anggra. Jadi kalian boleh ambil produk atau dari internet seperti itu, atau yang sudah biasanya kalian konsumsi setiap hari seperti itu boleh, kemudian kalian pasarkan kembali. Yang penting tadi, ketika pembuatan itu berbeda dengan produk aslinya. Oke, Bu, terima kasih. Ya, coba Ibu, sudah. penilaiannya nanti bagaimana? Penilaiannya, satu, kontennya kreatif atau tidak, kemudian kalian kerjasama atau tidak, waktu pengumpulannya tepat atau tidak, kemudian kontennya sesuai dengan materi tidak, ada deskripsinya tidak. Saya secara keseluruhan, jadi tidak hanya saya nilai dari like dan komen berapa yang kalian dapat, karena kan biasanya ada yang Instagramnya itu yang followersnya banyak, ya mesti like-nya banyak toh. Bu, kalau juara dikasih hadiah mboten, Bu? Tenang, ada reward yang sudah saya siapkan untuk kalian. Ya. Bu, siap Bu. Iya, nanti juga ada juara favorit untuk konten yang paling bagus, yang like dan komennya paling banyak, itu jelas sudah ada hadiahnya. Iya, Sudah? Bu. Sudah selesai kontennya? Sudah. Ya, karena sudah selesai kontennya, silakan diupload. Kemudian kita pertemuan selanjutnya adalah presentasi hasil proyek masing-masing kelompok ya. Jadi minggu depan kita ketemu, kalian langsung presentasi, memaparkan videonya, memaparkan hasil dari tadi pengamatan. Setelah 1 minggu konten saya banyak yang like, banyak yang komen, seperti itu. Nah, sebelum saya ini tidak ada pertanyaan lagi? Atau masih ada yang bingung dengan pembelajaran kita hari ini? Tidak, Bu. Sudah paham ya? Sudah. Ya, berarti hari ini kita sudah belajar tentang kelebihan dan kelemahan pemasaran online. Tadi menghemat waktu untuk kelebihannya, kelemahannya tadi tidak bisa langsung bertemu dengan pembeli atau pelanggan. Kemudian gimana perasaannya pembelajaran hari ini? Jenuh atau menyenangkan? Menyenangkan, Senang, Ibu. Menyenangkan ya. Ya, semoga kalian selalu senang dengan pembelajaran dalam keadaan apapun dan dalam waktu yang pagi, siang, sore seperti itu kalian tetap semangat. Karena sudah tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri dulu ya pertemuan untuk hari ini. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Teman. Ya, kalau sudah, sebelum saya akhiri pertemuan untuk hari ini, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih untuk hari ini. Silakan pulang, hati-hati di jalan, tidak usah mampir-mampir ya, sudah mendung.
daripada kehujanan, ya lebih baik kita langsung pulang. Ya. Akhir kata, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rista. Sama-sama, sampai jumpa.